ibu itu adalah madrasah yang pertama. Maksud saya adalah nanti apakah satu guru juga? Ketua Umum Muhammadiyah zaman dahulu setelah Pak Amin Rais itu ada Dr. Din Samsudin, dan beliau saat ini menjadi pengurus ranting wilayah, padahal dia dulu pengurus besar di Jakarta, tapi sekarang menjadi pengurus ranting Muhammadiyah. Untuk lebih jelasnya, ikutilah konten ini dari awal sampai akhir supaya paham dan tidak salah pengertian tentunya. Terutama hubungannya dengan konsep media satu guru yang dibicarakan di lokasi ini. Di samping banyak hal yang ditemukan secara spontan yang layak kita tiru atau kembangkan di sekolah-sekolah pada umumnya. Masjid sebesar ini banyak lukisan-lukisan yang dipasang, kaligrafi Arab ya. Di atasnya itu kaca patri buatan Cirebon nih kayaknya. Yang uniknya lagi ini seperti keramik, tapi tiang pilar-pilarnya adalah Walaupun besi. pertemuan ini digagas oleh media satu guru, tetapi karena ini pertemuannya di sekolah yang unik, yaitu di bawah kepala Yayasan Muhammadiyah. Jadi backgroundnya cerita tentang satu guru ini dengan latar bangunan masjid, piala-piala penghargaan anak-anak yang baris berbaris, dan tata ruang yang ada. Itu tidak akan dibahas ya di sini, tapi materinya akan berbicara tentang Din Samsudin, ketua PB Muhammadiyah dahulu yang sekarang jadi pengurus ranting, kemudian bagaimana konsep pendidikan dan sebagainya. Yang tentu saja semuanya ini akan diangkat di media satu guru. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini dengan satu guru berada di SD Muhammadiyah 7 Bandung dan SMP 8 Muhammadiyah Bandung di Jalan Antapani. Banyak hal-hal istimewa yang di luar dugaan. Nanti kita tonton pertemuan-pertemuan spontan yang boleh dikatakan unik ya. Kenapa dikatakan unik? Salah satu di antaranya, orang kalau sudah menjabat sebagai kepala sekolah, tiba-tiba jadi guru lagi, nervous, dan ada yang langsung sakit-sakitan, dan umurnya pendek katanya. Padahal ya namanya umur kan Allah yang menentukan ya. Tapi banyak orang yang jadi sakit-sakitan karena apa? Dalam ilmu sosiologi itu post power syndrome namanya. Oke, hadirin sekalian, di dalam pertemuan tadi secara spontan, karena di Muhammadiyah itu ternyata kantor-kantornya semuanya tertib ya. Kalau ada tamu pertemuan dengan beberapa orang tua siswa, ruangannya ruangan A. Di situ dengan foto-foto prestasi, piala-piala, kata-kata mutiara, begitu indah sekali. Kalau ternyata menghadapi orang tua lebih dari 5 bahkan sampai 20 orang, ada satu lokasi lagi yang berbeda. Itu lebih indah dibanding dengan yang tadi tata sinar lampunya, juga dinding-dinding kaca, di dalamnya ada lampu. Kemudian untuk rak buku saja kan biasanya rak buku itu bentuknya segi 4. Kalau di sana enggak, berupa tangkai pohon ya. Jadi yang namanya pohon dan ranting begitu. Nah, di situ untuk penyimpanan buku itu tampak indah sekali. Dari kejauhan seperti pohon yang rindang, tapi setelah dilihat dari dekat, ternyata ini rak buku gitu. Jadi semuanya serba nilai estetik. Termasuk piala-pialanya juga kan, yang namanya piala itu kalau di sekolah-sekolah negeri atau di sekolah manapun yang namanya piala seperti itu sesuai dengan sejarahnya ya kan. Piala itu dahulu datangnya dari Yunani dan Romawi.
itu berbentuk kayak gelas gitu, karena zaman dahulu itu sejarah piala itu kan minuman beralkohol. Seperti halnya sekarang dalam lomba balap mobil apa kan suka dikocok-kocok begitu, kemudian memancarkan air dari dalam botol itu karena seperti gas begitu, karena itu minuman keras. Tetapi sekarang ini minumannya ndak ada, tapi bentuknya mangkuknya itu masih tetap dipertahankan. Makanya orang bertanya, mengapa sih yang namanya piala selalu mangkuk begitu kan? Karena memang dulu itu pemenang pasti dikasih minuman beralkohol. Itu sejarahnya begitu. Tapi yang sekarang diberikan pialanya atau alat minumnya itu. Nah, di Muhammadiyah itu piala itu hampir tidak ada yang berbentuk mangkuk. Ada piala yang berbentuk rumah adat Papua, ada yang berupa boneka, ada yang berupa huruf, berupa seperti kita lihat tuh di belakang ini piala-piala di sana itu. Kok bisa? Ternyata Muhammadiyah itu menyelenggarakan lomba secara nasional. Yang gambar rumah Papua itu adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, pusatnya di Papua, sehingga pialanya berbentuk bangunan rumah Papua seperti komplek ya kan, piala tetapi ini ada rumah, ini ada logo, ini ada pohon, ini ada apa, jadi seolah-olah seperti diorama. Itu kan piala. Keluar dari aturan yang baku bahwa dahulu yang namanya piala itu adalah alat minum minuman keras. Tetapi di Muhammadiyah piala-pialanya sangat luar biasa, keluar dari aturan-aturan yang baku tadi. Itu yang pertama. Ketika mengambil gambar seperti di belakang ini, gambar piala dari Papua itu, tersiratlah tentang Krismuna. Kristen Muhammadiyah namanya. Itu ditulis oleh para pakar ya, profesor doktor ya, memberi judulnya di bukunya itu adalah Krismuna. Buka saja ya di internet ya, di Google, Krismuna itu apa. Jadi ternyata orang Papua itu sejak TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu pendidikannya di Muhammadiyah. Mereka itu paling senang kalau jadi pengurus Muhammadiyah, tetapi tidak pindah agama. Mereka itu masih Kristen dan mereka tidak mau pindah ke agama Islam karena faktor-faktor lingkungan, keturunan dan sebagainya. Tetapi doa-doa agama Islam itu, kemudian baca ayat Al-Quran, semuanya itu apa yang diajarkan di Muhammadiyah itu hafal ya. Makanya ketika saya membuat konten di Waglo Gubuk Apung itu tentang Krismuna, banyak komentar. Saya tidak setuju kalau ada istilah itu. Karena apa? Kristen dengan Islam itu beda. Mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi di Papua. Di Papua itu hubungan Islam dengan Kristen begitu dekat, dan di dalam Islam tidak ada paksaan dalam menganut suatu ajaran agama. Salah satu contohnya Krismuna. Mereka itu yang sudah jadi pejabat, jadi bupati, udah jadi lurah, jadi camat, itu mereka itu paham tentang Islam. Mereka mengerti, tetapi tidak beralih berubah agama. Tapi mereka lebih bertoleransi sesuai dengan ajaran Islam bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Di dalam Islam itu hanya hidayah. Di dalam Islam itu di negara manapun seperti di Spanyol, di negara-negara yang dikuasai Islam, itu tidak ada paksaan untuk masyarakatnya, rakyatnya untuk pindah agama, tidak. Makanya sekarang itu kan di Alhambra salah satu contoh, di situ sudah tidak ada lagi penduduk yang fanatik terhadap agama yang asli itu. Karena apa? Di situ diberi pilihan. Kalau Anda ingin pindah ke Kristen ketika dikuasai oleh Kristen, boleh tinggal di sini. Tapi kalau
tidak ingin pindah ke agama Kristen, sudah disediakan kapal pesiar, silahkan turun. Makanya dari Alhambra itu keluarga kerajaan semuanya itu berbondong-bondong karena tidak mau dikristenkan, masuklah ke kapal pesiar itu. Tetapi ada sebagian umat Islam yang tidak mau karena itu adalah akal licik. Ternyata benar. Begitu kapal pesiar itu penuh dengan umat Islam dari kerajaan, rakyat biasa, semuanya habis. Begitu dianggapnya sudah habis, tidak ada lagi orang Islam yang ada di Alhambra itu. Begitu kapal lautnya itu berjalan, ditenggelamkan, matilah semuanya. Itulah salah satu contoh kejahatan kemanusiaan pada saat itu. Makanya dianggap umat Islam di sana itu habis total. Padahal masih ada beberapa gelintir keluarga yang bersembunyi. Dan begitu tahu kalau umat Islam itu ditenggelamkan semuanya dengan cara kasih iming-iming, kalau ingin selamat silahkan naik kapal pesiar itu. Ternyata kapal pesiarnya ditenggelamkan. Itu salah satu contoh. Nah, Krismuna di Papua ini sebagai bahan gambaran bahwa di Islam tidak ada paksaan. Tidak ada peristiwa seperti di Alhambra yang diceritakan. Itu diantaranya dari pertemuan itu ada 2 keistimewaan. Yang pertama adalah Din Samsudin sekarang menjadi pengelola atau pengurus ranting Muhammadiyah. Padahal dulu adalah pengurus besar nomor 1 di Muhammadiyah Jakarta. Ternyata setelah lengser, sekarang jadi pengurus di ranting. Biasa-biasa saja tuh, happy-happy saja itu. Tapi fotonya tadi sedang diminta, mudah-mudahan nanti bisa dikirim. Supaya kita tahu nih salah satu contoh. Sekarang kerjaan Ketua Umum PP Muhammadiyah Pusat itu ternyata begitu lengser biasa-biasa saja. Kenapa? Kita ada post power syndrome, tidak perlu itu. Baiklah, kita lanjutkan. Pertemuan ini sesungguhnya digagas untuk konsep satu guru seperti tampak di baju saya ini. Nah, ini saya konsep satu guru, bagaimana tindak lanjut ke depan konsep-konsep dunia pendidikan itu. Tapi mari kita dengarkan dulu Kepala Sekolah dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung menyampaikan bahwa pendidikan itu jangan terlalu dipercayakan ke sekolah. Sebab guru yang paling utama itu adalah orang tua di rumah, ibu dan bapaknya. Tapi sekarang itu terbalik, justru diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Kalau anak nakal itu dianggap yang salah itu sekolah. Padahal pendidikan yang paling utama itu adalah di rumah. Ya, kita dengarkan. Karena Madrasatul Ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Nah, maksud saya adalah nanti apakah satu guru juga itu akan masuk ke lini parenting gitu. Dimana sebenarnya orang tua itu atau ibu itu adalah guru yang pertama untuk anak-anak kita gitu gitu. Nah, itu juga menjadi hal yang tentunya nanti akan ada tulisan lah ya Pak. Kalau saya mungkin begini Pak, keimanan itu wajib ditanamkan oleh ayah. Sebagaimana Allah gambarkan pada figur Imran dan Luqman. Dan mereka berdua itu bukan seorang konglomerat, bukan seorang ahli, tapi hanya mereka itu figur tokoh yang mampu untuk mendidik anak-anaknya. Saya kurang nyambung tuh. Imron yang mana Imronnya? Surat Al-Imran. Keluarga Imran Pak itu. Imran kan Imran. Bukan nabi tapi ada di surat. Ada surat itu. Ya, itu kan itu pertanyaannya. Itu kenapa? Ternyata
dia itu dua sosok yang bisa menanamkan keimanan pada anak-anak. Itu jumlahnya. Yang kedua, saya melihat bahwa al-madrasatul ula itu lebih kepada penanaman adab. Jadi orang tua atau ibu itu adalah tokoh sosok yang Allah ciptakan untuk bisa menanamkan adab kepada anak-anak. Nah, ini belum berjalan dengan baik, Pak. Sehingga memang sekolah-sekolah di kita itu dua-duanya itu juga harus masuk pada kurikulum sekolah, pada program sekolah yang seharusnya itu sudah selesai di rumah. Oke, kita lanjutkan. Dari uraian tadi, jelaslah bidang garapan media Satu Guru itu ingin mencerdaskan masyarakat, bukan cuma siswa, bukan cuma guru, tetapi semua elemen masyarakat yang hobi membaca, yang hobi nonton video, yang hobi membuat konten, apapun difasilitasi oleh media Satu Guru. Yang suka podcast, nanti ada fasilitas untuk podcast dengan orang tua, dengan siswa, dengan guru. Orang yang suka dengan bahasa asing, orang yang suka dengan tulis menulis, orang yang suka apapun juga oleh media Satu Guru difasilitasi. Seperti kemarin Noe Sabrang menciptakan aplikasi saingannya Facebook atau Instagram. Karena bekerja sama dengan Satu Guru, beda. Kalau Facebook kan hanya share foto, kemudian chatting, setelah itu selesai. Tetapi simbolik karya Noe Sabrang, bagi Bapak dan Ibu yang tidak tahu siapa Noe Sabrang, anaknya MH Ainun Najib, penyanyi di grup Leto. Dia itu menciptakan simbolik. Kalau anak-anak kita tidak mempergunakan Facebook atau Instagram, tetapi mempergunakan simbolik karya Noe Sabrang itu, maka semua yang di-share, semua yang ditulis, itu nanti aplikasinya itu akan memisahkan kalimat-kalimat dengan foto-foto sesuai dengan klasifikasinya. Kalau anak-anak itu sering menulis rumus-rumus matematika, pola-pola geometris dan sebagainya, maka nanti larinya ke matematika. Kalau dia sering mengirim foto-foto traveling, foto-foto jalan-jalan, foto-fotonya ya seperti nanti masuknya ke traveling. Berarti nanti perkuliahannya yang paling cocok bagi anak itu bisa masuk jurusan traveling, bisa masuk ke kedokteran, bisa masuk ke matematika, masuk ke penerbangan, masuk dunia seni. Jadi tidak ada lagi siswa atau orang tua bingung begitu selesai dari SMA mau kuliah jurusan apa, bingung. Ya buka saja di aplikasi pengganti Facebook tadi, tinggal klik muncul, oh ini data-data. Jadi hobi kita itu menentukan masa depan. Kalau ternyata hobinya mencicipi makanan, hobi jajan bakso, hobi apa, berarti bisa masuk tata boga. Tapi ternyata yang banyak di-share-nya itu berupa pakaian-pakaian, lenggak-lenggok, dia sering difoto selfie dengan ganti-ganti baju, berarti masuk ke tata busana. Dan masih banyak lagi. Jadi Facebook itu kalau diganti ke aplikasi karya cipta Noe Sabrang, supaya diketahui ya, Noe Sabrang itu kuliahnya itu bukan satu jurusan psikologi, jurusan komputer, jurusan fisika, jurusan matematika, dan semuanya itu dia memiliki ijazah, semua lengkap. Kalau kita zaman dulu kan kuliah jurusan seni ya seni saja. Kalau jurusan matematika ya matematika saja. Tapi Noe Sabrang itu memiliki ijazah dari luar negeri semuanya, tidak ada yang di dalam negeri. Itu ijazah dari berbagai ilmu pengetahuan disatukan, maka lahirlah simbolik. Tapi kita kan mengenalnya dia adalah penyanyi grup band Leto. Makanya mahal ya
ketika pertemuan di Bali, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia minta agar Noe Sabrang itu nyanyi. Apa jawabnya? Saya diundang di sini untuk bicara, kalau nyanyi mahal katanya bayarannya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.